Kenalin, nama gue Rania. Gue adalah mbak-mbak budak korporat berusia 27 tahun. Sebagai budak korporat sekaligus anak rantau yang hobinya mencintai K-pop alias boyband Korea ini, kegiatan gue ya mentok-mentok kumpul sama teman sefandom atau datang ke acara-acara K-pop gitu. Tapi ada nih satu kejadian dar yang nyempil di antara kegiatan fangirling gue, dan itu bakal gue ceritain ke kalian sekarang. Di umur yang lumayan sudah matang, tinggal ditiriskan ini. Of course, orang tua gue mulai nyinggung-nyinggung soal pasangan. Gue yang anaknya nggak terlalu tertarik sama dunia percintaan ini pun kadang bingung nyari alasan biar ortu nggak khawatir. Padahal mah di sini juga gue fine-fine aja kok tanpa pasangan. Cuma kan kalau ortu emang pikirannya lain kali ya. Ada tuh satu waktu tetangga gue yang seumuran sama gue nikah. Mungkin itu nge-trigger mak gue yang kayaknya pengen buru-buru bikin hajatan juga. Mulailah tuh setiap nelpon gue, dia pasti nanya-nanya soal pasangan mulu kayak, "Ran, udah ada calon belum? Ran, ini teman mama ada cowok seumuran kamu, mama kenalin ya." Dan pertanyaan lainnya dah. Kalau di list kayaknya panjangnya melebihi list koruptor di negara Konoha. Karena gue anak yang sangat berbakti kepada orang tua, akhirnya gue coba-coba dah tuh nyari pasangan di aplikasi cari jodoh. Habis pulang kerja, udah bersih-bersih, gue bukalah HP gue buat nyari cowok yang sekiranya cocok dan masuk tipe gue. Ada tuh kayaknya 30 menit gue swipe. Tiba-tiba jari gue berhenti pas gue lihat cowok ganteng dengan koma hairnya muncul di layar gue. Kayaknya ada deh beberapa menit gue liatin dulu foto dia. Sampai akhirnya gue beraniin diri buat jatuhin pilihan gue ke dia dan mulai percakapan. Sumpah ya, ibarat kata mah gue dapet jackpot ini. Udah mah di fotonya ganteng, typingnya ganteng, obrolannya nyambung. Untuk seketika gue lupa dah sama idola gue. Nggak kerasa tuh udah jam 12 malam. Akhirnya doi pamit tidur, soalnya besok kerja. Dan ya gue pun akhirnya tidur juga. Udah seminggu berlalu, obrolan dia sama gue udah makin intens. Udah kelihatan juga nih, dia tertarik sama gue. Kalau guenya ya tertarik banget lah. Oh iya, gue belum kenalin doi ke kalian ya. Cailah doi. Nah, doi namanya Ihsan. Dia setahun lebih muda dari gue. Hidup berondong. Hehe. Tapi ya, walaupun dia berondong, dia tuh lebih dewasa dari gue. Dia juga family man banget. Di jarak waktu gue yang kenal dia baru seminggu, gue udah dikenalin sama adik-adiknya dan mama papanya juga. Dia tuh emang harmonis sih hubungannya sama keluarganya. Akhirnya ada satu waktu dia pengen ngajak gue ketemu. Sebenarnya sih kita sama-sama tinggal di Jakarta, cuma dia di Jaktim dan gue di Jakbar. Dan lagi kita sama-sama sibuk, jadinya belum nemu waktu yang pas buat ketemu. Setelah kita nyesuaiin schedule, akhirnya kita mutusin buat ketemu minggu depan. Dia katanya mau jemput gue ke sini, biar gue nggak usah naik Transum. H-1 ketemu, gue bener-bener persiapin diri banget. Mulai dari baju, aksesoris, parfum, style rambut, dan lain-lainnya. Seniat itu gue pingin bikin kesan pertama yang baik di mata dia. Pas hari H, gue udah siap-siap tuh dari pagi. Rencananya, dia mau jemput gue di jam 12. Dan lu tahu, gue udah siap sedia dari jam 8 pagi weh, saking excitednya. Dan akhirnya, pas jam 12 lebih sejengkal, ada suara mobil keparkir di depan kosan gue. Dan gak lama dari itu, ada notif chat dari dia yang ngabarin kalau dia udah sampai. Gue pun langsung keluar kosan dan jalan nyamperin dia. Pas dia keluar dari mobil, lu tahu, jantung gue udah kayak mau keluar dari tempatnya cuy. Tuh orang ternyata bener-bener wujudnya tuh kayak yang ada di otak gue. Tingginya mungkin 180-an. Stylenya beneran clean banget. Dan dia tuh wangi banget. Wanginya pas banget, bukan kayak nyengat gitu. Sorry ya, agak telat. Tadi agak macet soalnya. Aduh, Ihsan, lu mau telat 24 jam juga gak apa-apa kali gue jabanin. Aman, santai aja San. Lagian daerah sini emang suka macet kok. Itu pun gue ngomongnya gelagapan banget saking gugupnya. Akhirnya gue sama Ihsan OTW tuh ke tempat makan. Selama makan sama dia, gue bisa nilai nih, anak act of service banget. Beneran nge-treat gue kayak princess dong. Duh nih orang ya,
bener-bener bikin hati gue yang sekeras es bisa mencair seketika. Ini contohnya ya. Dia narikin kursi buat gue, bukain tutup botol minum tanpa gue minta, bantuin gue yang kesusahan motong makanan, dan banyak lagi yang dia lakuin untuk bikin hati gue jatuh sejatuh-jatuhnya. Sesudah makan, dia ngajak gue ke taman tuh. Di situ kita ngecil aja liatin orang-orang sambil minum kopi. Ran, kaget bet gue tiba-tiba dipanggil begitu. Ada apa, San? Terus tahu nggak? Dia tiba-tiba ngeluarin bunga yang entah dari kapan dia pegang itu dan ngasih bunganya ke gue. Kalau misalnya gue suka sama lu, boleh nggak? San, Ihsan, sumpah ya. Bisa nggak sih semenit aja jangan bikin gue kecintaan banget sama lu? Apa nih astaga? Tiba-tiba banget loh, San. Hati mungil gue shock tahu. Di situ gue berusaha banget nyairin suasana. Hehe, sorry. Jadi gimana nih, Ran? Gas nggak? Dan ya kalian tahu sendiri lah ya jawabannya. Gaskan, bosku! Tada! Jadianlah kita hari itu. Selama pacaran sama dia, gue tuh beneran dibikin nyaman dan aman banget. Beneran secinta itu loh gue sama dia. Ini mah gue siap lahir batin kalau diajak kawin besok juga. Singkat cerita, ada satu waktu emak gue ngirimin makanan banyak banget buat persediaan di kosan. Gue tuh kepikiran buat ngasih si Ihsan sama keluarganya juga. Gue kontak lah tuh si Ihsan. Akhirnya dia jemput gue ke kosan dan kita langsung OTW ke rumahnya. Ini pertama kalinya gue masuk ke rumah dia. Dan ternyata rumah dia gede banget dan homey gitu. Pas masuk ke rumahnya, gue langsung disambut sama adik-adiknya. Adik-adiknya ini ada 2. Yang satu umur 15 dan yang satunya umur 10. Emang agak jauh sih jaraknya, tapi ya mereka akrab banget. Di sela-sela gue ngobrol sama adik-adiknya, akhirnya mamanya pun nyamperin gue. Dan gue ngobrol deh tuh sama mamanya. Mamanya ini mama-mama gaul gitu. Beneran semua hal viral dia tahu. Nggak kaku gitu, orangnya asik banget. Makin yakin dah tuh gue buat gaet anaknya jadi suami. Oh iya, kebetulan hari itu gue ada urusan di kantor. Jadi rencananya gue mau OTW kantor sesudah dari rumahnya Ihsan. Sebelum gue berangkat, gue pun numpang ke kamarnya Ihsan buat ganti baju sama touch up make up. Pas masuk kamarnya Ihsan, gue takjub banget. Ini orang bener-bener rapi sampai ke kamar-kamarnya. Kamarnya tuh wangi juga. Terus suasananya tuh bikin nyaman banget. Sesudah pamit sama keluarganya, Ihsan pun nganterin gue ke kantor. Duh, berasa dianterin suami kerja. Udah Rania kebanyakan halunya nih. Di kantor pas jam istirahat, gue pun scroll-scroll Twitter. Biasalah mantengin berita my cowok K-pop gue sama berita-berita viral lainnya. Pas gue lagi ngecek salah satu berita viral, gue salvok sama salah satu postingan random di timeline gue. Buat yang main Twitter, pasti tahulah kalau ada berita viral di Twitter tuh pasti ada aja orang gaje yang manfaatin kondisi buat share sesuatu yang gak nyambung. Nah, biasanya gue tuh suka skip postingan gak nyambung gini. Tapi kali ini, gue agak kaget lihat postingannya. Isi postingannya tuh ada foto selfie cewek setengah badan, pakai rok sama kaos kaki ala seragam sekolah Jepang gitu. Tapi yang bikin gue salvok, kayaknya gue gak asing sama tempat selfie-nya itu. Pas gue cek profilnya, ternyata gak cuma 1-2 fotonya, tapi banyak. Setelah gue telah beberapa menit, badan gue mulai gemeter dan kerasa panas. Tempat yang ada di postingan itu sama banget sama kamarnya Ihsan. Gue yakin 80% itu kamarnya Ihsan, karena gue udah pernah lihat pakai mata kepala gue sendiri. Yang ada di otak gue kali itu, Ihsan selingkuh kah? Gue gak mau langsung nyalahin dia, jadi gue mutusin buat video call dia dulu. Kayak make sure aja gitu, soal apa yang gue lihat tadi. Pas video call sama dia, gue fokus sama backgroundnya. Kebetulan waktu itu dia emang lagi libur dan lagi santai di kamarnya. Ternyata bener dong, tempat di posting cewek tadi sama banget sama kamarnya Ihsan. Sesudah video call Ihsan, gue langsung linglung banget. Temen-temen gue yang khawatir pun pada nyamperin gue dan nenangin gue. Gue pengen semuanya clear. Jadi gak lama dari itu, gue langsung kasih postingan itu ke Ihsan. Gue chat dia, "San, mau jelasin soal ini nggak?" Di situ dia kayak ngeghosting gue dulu sekitar 20 menitan. Dan akhirnya dia pun nelpon gue dan jelasin semuanya. Ternyata si Ihsan ini punya hobi dressing as a girl. Iya, dandan kayak perempuan.
Tapi dia nggak belok ya guys. Dia cuma suka dandannya aja. Dan dia tuh ngejelasin kalau dia tuh senang kalau dipuji pas lagi pakai pakaian cewek gitu. Gue sih sebenarnya nggak terlalu ngerti ya sama jalan pikiran dia. Tapi yang pasti gue nggak akan bisa lanjutin hubungan sama dia. Balik kerja, gue nyempetin ketemu Ihsan dulu. Di sini gue pun ngomong ke dia, Ihsan, gue nggak akan ngejudge lo atau gimana. Tapi sorry, kayaknya hubungan kita as pacar nggak bisa dilanjut deh. Di situ muka Ihsan kelihatan sedih banget. Tapi ya gimana? Gue juga bukan orang yang bisa nerima hal itu. Tapi gue bakal tetap keep in touch sama lu kok. Lu kalau butuh gue, lu bisa hubungin gue aja. Oke? Kita tetap temenan kok. Sehabis gue ngomong gitu, muka sedihnya si Ihsan pun mulai hilang. Ya mungkin ini emang jalan terbaiknya. Sejujurnya, gue sedih banget soal ini. Tapi ya, hal yang dia lakuin itu nggak bisa gue terima. Dan masih tabu banget di kehidupan gue. Dan ya, sekarang gue pun gak tahu kehidupan dia gimana. Karena akhirnya gue lost kontak sama dia. Yang penting, semoga dia sehat-sehat aja deh. Amin. Pesan yang mau gue sampaikan ke kalian, kenali dulu pasangan kalian sebelum kalian akhirnya melangkah ke jenjang yang lebih serius. Jangan terlalu geresak-gerusuk kayak gue ini. Hehehe. Kan ada tuh yang namanya PDKT. Nah, manfaatin dah tuh waktu PDKT buat saling kenal satu sama lain. Segitu dulu cerita dari gue. Sampai jumpa di cerita GPC selanjutnya ya. Bye-bye. Buat mama, sabar ya mah. Hehe, entar Rania cari jodoh kok. Kalau nggak mager.